Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus melihat kembali bahwa syarat umum dari program linear yaitu X lebih besar sama dengan dari 0 dan Y lebih besar sama dengan dari 0. Kenapa? Karena X dan Y di sini akan kita misalkan dengan barang. Jadi barang tidak bisa bernilai negatif. Di sini kita lihat ada dua jenis kue, yaitu kue kukus dan kue lapis. Kue kukus kita misalkan dengan X dan kue lapis kita misalkan dengan Y. Kemudian kita lanjut, harga kue kukus 1.500 per potong, sedangkan harga kue lapis 1.200 per potong. Maka bisa kita tulis, fungsi objektif fxy-nya adalah 1.500 dikali X, karena kue kukus itu 1.500, ditambah kue lapis itu adalah 1.200 dikali Y. Kemudian, banyak kue kukus yang terjual setiap hari tidak lebih dari 50 potong. Kalau tidak lebih artinya X lebih kecil sama dengan dari 50. Kemudian, banyak kue lapis yang terjual setiap hari tidak kurang dari 30. Maka bisa kita tulis Y lebih besar sama dengan dari 30 karena tidak kurang. Kemudian kue kukus dan kue lapis yang dijual setiap hari 100 potong. Berarti di sini X ditambah Y. Nah, di sini karena model program linear kita tidak bisa bikin sama dengan. Ini harus pertidasamaan. Jadi kita gunakan di sini lebih kecil sama dengan dari 100. Karena jika kita gunakan lebih besar sama dengan, jawabannya tidak ketemu. Ini mungkin soalnya kurang lengkap ya. Kemudian di sini, pendapatan minimum toko roti dari penjualan kue kukus dan kue lapis per hari rata-rata adalah, nah caranya kita masukkan nanti pertidasaman ini ke dalam diagram Kartesius. Jadi, kita cari dulu titik potong di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Dari X plus Y lebih kecil sama dengan dari 100. Kita ubah menjadi persamaan di sini. Berarti X plus Y sama dengan 100. Kita misalkan X-nya dengan 0, kita dapat Y-nya adalah 100. Kemudian jika kita misalkan Y-nya yang 0, kita dapat X-nya adalah 100. Langsung saja kita masukkan ini pertidasamaannya ke dalam diagram Kartesius. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Untuk yang pertama, X lebih kecil sama dengan dari 50. Ini garis X sama dengan 50, maka berarti daerah penyelesaiannya ke kiri, karena lebih kecil sama dengan. Kemudian untuk Y lebih besar sama dengan dari 30, berarti daerah penyelesaiannya akan ke atas. Kemudian untuk garis X plus Y lebih kecil sama dengan dari 100, kita ambil titik 0,0 untuk uji daerah, jadi di sini 0 lebih kecil sama dengan dari 100. Titik ini benar, maka daerah penyelesaiannya ke arah yang ada titik 0,0, berarti ke sini. Maka bisa kita simpulkan penyelesaiannya adalah yang ini. Karena kita harus ingat bahwa syarat di awal, X lebih besar sama dengan dari 0 dan Y lebih besar sama dengan dari 0. Jadi hanya yang saya arsir berwarna biru ini. Nah, kemudian jika kita amati dengan baik, semua garis gambarnya ini digambar utuh, tidak putus-putus. Kenapa? Karena tanda pertidaksamannya ada tanda sama dengan semuanya. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Jadi garisnya digambar utuh. Kalau tandanya hanya lebih kecil atau lebih besar, garisnya digambar putus-putus. Sekarang kita cari titik krisisnya. Titik krisis adalah titik sudut dari daerah penyelesaiannya. Jadi titik sudut yang pertama ini kita misalkan di titik P, yaitu titik 0,30. Kemudian yang kedua di sini titik Q, ini sudah pas titiknya, nggak perlu dicari, yaitu titik 50,30. Kemudian di sini titik R, ini titiknya adalah 50,50. Dan yang terakhir di sini kita misalkan titik S, yaitu titik 0,100. Sekarang kita cari, kita substitusikan keempat titik ini ke dalam fungsi objektif, yaitu 1.500X ditambah 1.200Y. Jadi untuk titik P di sini berarti F 0,30, maka kita dapat 1.500 kali 0 itu adalah 0 ditambah 1.200 dikali 30 kita dapat 36.000. Jadi ini sama dengan 36.000. Kemudian untuk titik Q di sini berarti menjadi F 50,30. Kita dapat di sini menjadi 75.000 ditambah 36.000. Ini menjadi 111.000. Kemudian titik R di sini berarti menjadi F 50,50. Ini kita dapat hasilnya adalah 75.000 ditambah 60.000 sama dengan 135.000. Kemudian untuk titik S yang terakhir berarti F 0,100. Kita lihat, kita dapat di sini 0 ditambah 120.000. Berarti sama dengan 120.000. Kemudian kita lihat yang ditanya adalah pendapatan minimum. Nah, kita lihat nilai yang terkecil adalah 36.000 di titik P. Jadi jawabannya adalah Rp36.000. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.